Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Temanggung, Jawa Tengah, pertengahan Mei 1984. Mungkin bagi pasangan petani, Pak Kabul dan Bu Sumiati, tahun ini adalah tahun yang sangat menggembirakan. Karena setelah penantian selama kurang lebih 5 tahun, akhirnya mereka dikaruniai 2 anak laki-laki kembar identik yang sehat. Anak itu adalah Pungkas dan Rampak. Meski hanya petani, Pak Kabul dan Bu Sumiati ini tergolong petani yang cukup mapan dan terhormat kala itu. Sawahnya yang luas dan ada di mana-mana. Wajar, karena selain ulet, mereka sama-sama berasal dari keluarga priayi, yang tentunya mempunyai banyak warisan dari leluhurnya. Kelahiran si kembar Pungkas dan Rampak ini tentunya disambut dengan penuh sukacita oleh Pak Kabul. Terbukti saat si kembar Puputan terlepas tali pusar, Pak Kabul mengadakan selamatan dengan pertunjukan wayang kulit. Karena biaya pertunjukan wayang ini terbilang mahal, Pak Kabul sempat dinilai berlebihan oleh keluarga besarnya. Tapi bagi Pak Kabul, pertunjukan wayang kulit ini adalah wujud bersyukurnya beliau atas lahirnya si kembar. Karena sebelumnya Pak Kabul dan Bu Sumiati juga sempat putus asa karena tidak kunjung mempunyai momongan. Tentunya bagi keluarga Pak Kabul, kelahiran si kembar ini adalah kebahagiaan berlipat ganda yang diberikan oleh Tuhan. Tahun demi tahun berlalu, mereka pun hidup layaknya keluarga pada umumnya. Si kembar, Pungkas dan Rampak pun tumbuh semakin besar. Mereka ini bisa dibilang sangat identik, karena dari segi fisik mereka terlalu mirip, sampai kadang orang-orang sekitarnya sulit membedakan antara mana yang Rampak dan mana yang Pungkas. Tapi kalau dicermati sebenarnya, mereka berdua tentu ada pembedanya. Yang mencolok tentu ada pada sifatnya. Si Rampak cenderung lebih aktif, usil, dan sedikit nakal. Beda halnya dengan Pungkas yang kalem, pendiam, namun logat bicaranya agak cadel. Pungkas dan Rampak ini adalah si kembar yang tidak terpisahkan. Di mana ada si Pungkas, pasti di situ ada si Rampak. Bahkan ajaibnya, bila salah satu dari mereka sakit, misalkan demam atau masuk angin, pasti satunya juga ikut sakit. Bertahun berlalu, Pungkas dan Rampak pun bersekolah seperti anak pada umumnya. Mereka berada di kelas dan sekolah yang sama. Semakin bertambah umur, perbedaan mereka semakin mencolok. Pungkas yang pintar di sekolah, namun penakut dan sering dibuli, dan Rampak yang kurang dalam akademiknya, namun pemberani dan suka berkelahi. Pernah di suatu kesempatan, waktu itu kelas 3-4 SD, Rampak menghajar kakak kelasnya. Setelah si Pungkas mengadu kalau dia baru saja dipala oleh kakak kelasnya itu, perkelahiannya cukup brutal untuk seukuran anak SD. Memang si Rampak menang, tapi orang tua Rampak dan Pungkas harus dipanggil ke sekolah karena kakak kelas dihajarnya terlalu cukup parah, sampai harus mendapatkan jahitan di kepalanya setelah dipopor dengan batu oleh Rampak. Meski kasar dan suka berkelahi, Rampak bukanlah pembuat onar. Dia hanya akan bertindak bila ada yang memulai atau ada yang menyentuh saudaranya. Bahkan yang harusnya lebih kuat, justru Rampaklah yang selalu mengalah dengan Pungkas. Misalnya soal mainan atau yang lainnya.
sehingga tidak seperti saudara-saudara pada umumnya. Rampak dan Pungkas tidak pernah sekalipun berantem. Mereka berdua sangat akur. Untuk urusan makan saja, mereka akan saling menunggu, terutama si Pungkas yang tak mau makan bila saudaranya belum duduk bersama di meja makan. Singkat cerita, setelah bertahun berlalu, tepatnya di tahun 1994, saat Rampak dan Pungkas menginjak umur 10 tahun, terjadi satu kejadian yang akan merubah keluarga ini selamanya. Kejadian ini cukup tragis dan sangat mengejutkan. Waktu itu bulan puasa, tepatnya 3 hari sebelum Lebaran. Seperti biasanya, anak-anak akan dibelikan baju baru. Waktu itu, Pungkas dan Rampak diajak oleh Pak Kabul ayahnya ke pasar untuk membeli baju. Dengan dibonceng 3, mereka hendak berangkat ke pasar. Ibu Sumiati, istri Pak Kabul, sempat tak setuju bila Rampak dan Pungkas ikut ke pasar. Karena hari itu, langit terlihat sangat mendung. Tapi karena si kembar terus merengek, akhirnya mereka pun dibolehkan ikut ke pasar, sementara ibunya menunggu di rumah sendiri. Entah kenapa, saat itu, Bu Sumiati seakan mempunyai firasat yang tidak enak. Tapi dia tidak tahu apa itu. Dengan gelisah, dia pun menunggu di rumah. Sementara di pasar, Rampak dan Pungkas tampak riang memilih baju barunya. Setelah mendapatkan baju yang diinginkan, mereka pun pulang. Di separuh perjalanan, terjadi hujan yang begitu lebat. Pak Kabul sempat menepi dan memakai jas hujan. Tapi, saat ingin melanjutkan perjalanan, Pak Kabul sempat urung. Karena hujannya sangat lebat waktu itu. Tapi si kembar terus saja merengek minta pulang. Pak Kabul pun kembali melanjutkan perjalanannya. Posisinya, Pungkas di tengah dan Rampak di paling belakang. Pak Kabul mengendarai motor dengan agak lambat, karena derasnya hujan kala itu cukup menghambat penglihatan Pak Kabul. Tapi sekira setengah kilometer, kemudian hal tragis terjadi. Satu pohon mahoni tumbang tepat saat mereka melintas. Naasnya, bagian dari pohon itu ambruk mengenai bagian belakang motor yang mereka naiki. Motor pun sempat standing dan oleng sampai mereka bertiga terjatuh. Tapi di sini, Rampak tak selamat, karena sebagian dari pohon yang ambruk itu ternyata mengenai kepala bagian belakang dan tengguk Rampak. Belakang motornya tampak ringsek. Pungkas menangis. Pak Kabul juga tak mendapatkan luka yang cukup berarti. Tapi di antara derasnya hujan, Pak Kabul yang melihat Rampak yang tertelungkup di tengah jalan, terlihat darah segar keluar dari telinga Rampak. Dengan panik, Pak Kabul segera menghampirinya. Namun saat akan menggendongnya, Pak Kabul seketika menangis melihat bagian dari leher si Rampak sudah terkulai ke belakang. Nampaknya leher Rampak patah. Dengan histeris, Pak Kabul berteriak meminta pertolongan sembari memeluk Rampak yang sudah tidak bernafas lagi. Pungkas yang melihat keadaan saudaranya seketika ikut menangis. Tangisan mereka berdua memecah bisingnya hujan kala itu. Hingga akhirnya warga sekitar mulai berdatangan. Pak Kabul dan Pungkas dipapah menuju rumah terdekat, sementara sebagian warga berhujan-hujanan memayungi jasad si Rampak, menunggu petugas evakuasi datang. Pak Kabul sempat pingsan beberapa kali saat menyadari bahwa Rampak tak tertolong, sementara Pungkas di sini tak henti-hentinya menangis. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian kabar duka ini sampai ke telinga Ibu Sumiati. Kabar ini tentunya sangat mengagetkan, dan dengan tergopoh-gopoh Ibu Sumiati datang ke lokasi, diantar oleh tetangganya. Beliau awalnya tak tahu bila Rampak sudah tertolong, sampai akhirnya Bu Sumiati melihat sendiri jasad Rampak anaknya di tengah jalan. Bu Sumiati langsung histeris dan pingsan. Sementara Pungkas sudah berhenti menangis. Tapi dia terlihat diam dan kosong, seakan bingung mencerna tentang apa yang baru terjadi. Singkat cerita, akhirnya jasad Rampak dibawa pulang untuk dimakamkan. Tentunya kepergian Rampak ini membawa duka yang cukup dalam di keluarga Pak Kabul, terutama untuk si Pungkas. Dari proses disolatkan sampai akan dikuburkan, Pungkas kembali histeris dan menangis. Menangisi saudara sekaligus sahabatnya itu. Tak henti-hentinya,
Pungkas ini memeluk tubuh saudaranya yang sudah dikafani itu. "Kalau kamu mati, terus aku sama siapa? Jangan mati, Rampak." Dengan terisak, Pungkas berkata begitu di depan jasad Rampak. Tangisannya begitu jujur, sampai kerabat dan tetangganya ikut menangis melihat kesedihannya. Malam pun tiba. Selepas prosesi tahlilan, terlihat Pungkas yang sedang bermain gasing di teras depan rumahnya. Tatapannya terlihat sayu memendam kesedihan. Mas Kohar, sepupu Pungkas, sekaligus narasumber dari cerita ini, mendekati Pungkas yang sedang bermain gasing di depan rumahnya. Pilu sekali, terlihat sepasang sandal jepit bertuliskan Rampak di depan putaran gasing bambu yang bersiul. Di situ, Pungkas jongkok melamun, mengamati putaran laju gasing itu. Seolah-olah dia tengah bermain dengan saudara kembarnya. Di sini, Mas Kohar tak bisa membendung air matanya. Dia langsung berlari ke depan tungku perapian di dapur, menangis. Pak Kabul yang melihat Mas Kohar masuk sambil menangis, sontak ingin tahu apa yang terjadi. Pak Kabul pun keluar ke teras depan rumah, melihat Pungkas yang bermain gasing di depan sandal yang bertuliskan Rampak. Beliau langsung menangis, bak anak kecil, sambil memeluk si Pungkas. "Yang kuat ya, Nak," ucap Pak Kabul. Pak Kabul mencoba mengatakan kata-kata yang saat itu masih mustahil diterapkan pada dirinya sendiri itu. Pungkas hanya terdiam tak menangis. Namun tatapannya kosong. Pungkas pun digendong dan dibawa masuk ke dalam rumah oleh Pak Kabul. Hari pun berlalu. Sudah hampir 40 hari setelah kepergian Rampak, si Pungkas kini mulai bersekolah. Sejak meninggalnya Rampak, dia kini menjadi anak yang pemurung dan lebih pendiam. Tampaknya dia masih berkabung atas meninggalnya Rampak. Dan ada satu kejadian janggal. Kali ini dialami oleh Bu Sumiati. Waktu itu sekitar jam 10 pagi. Pungkas sedang bersekolah dan Pak Kabul sedang tak ada di rumah. Bu Sumiati tengah menyapu ruangan di rumahnya. Sesekali dia menghela nafas panjang ketika membereskan barang milik anak-anaknya. Nampaknya Mas berkabung belum selesai juga bagi Bu Sumiati. Usai menyapu ruangannya, Bu Sumiati duduk di ruang tamu. Dipandanginya foto Pungkas dan Rampak saat balita yang tertempel di tembok ruangan itu. Nampak lucu sekali. Tak terasa air mata Bu Sumiati menetes, mengingat kembali satu putranya Rampak sudah tiada. Sambil memukul-mukul dadanya, Bu Sumiati mencoba menguatkan hatinya. Aku harus kuat, ucap Bu Sumiati dalam hatinya. Tapi seketika momen itu terpecahkan oleh suatu suara. Bu Sumiati mencermati suara itu, yang ternyata berasal dari kamar Pungkas dan Rampak. Suara siulan gasing bambu. Beliau sangat tak asing dengan suara ini, karena itu adalah mainan yang disenangi anaknya. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang memainkan gasing itu? Sedangkan Pungkas masih berada di sekolah. Bu Sumiati mulai berpikir yang tidak-tidak. Apakah ini Rampak? Bu Sumiati bertanya dalam hati. Dengan sedikit keraguan dan secuil keberanian, beliau mendekati sumber suara itu. Dengan perlahan, dia membuka kamar anaknya itu. Suara siul gasing masih terdengar nyaring dan jelas. Dan setelah kamar dibuka, benar saja ada gasing yang sedang berputar di lantainya. Bu Sumiati tercengang melihat itu. Seiring pergerakan gasing yang kian melandai dan berhenti, dipungutlah gasing itu oleh Bu Sumiati. Seketika tubuhnya gemetar. Air matanya tak bisa terbendung ketika melihat nama Rampak tertulis di pinggiran gasing bambu itu. Bu Sumiati menangis bersimpuh di lantai kamar anaknya. Hingga beberapa saat kemudian Pak Kabul pun datang. Melihat istrinya menangis, Pak Kabul langsung menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Bu Sumiati pun menceritakan semuanya. Pak Kabul sebenarnya di sini agak ragu dengan cerita istrinya, tapi dia mencoba bijak dan menenangkan. Sudah Bu, yang sabar. Kita harus ikhlas. Jangan sampai Pungkas tahu. Kasihan. Begitu kata Pak Kabul mencoba menenangkan istrinya. Tak selang beberapa lama, Pungkas pun pulang dari sekolah. Dengan muka lesu, dia langsung masuk ke kamar.
tanpa menyapa bapak dan ibunya yang saat itu tengah duduk di ruang tamu. Dari luar, Bu Sumiati menawari Pungkas untuk makan siang. Tapi nampaknya siang itu Pungkas sedang tak mau diganggu. Hingga sore menjelang, barulah Pungkas keluar dari kamarnya dan makan. Pak Kabul dan Bu Sumiati tentu sangat mengerti perasaan Pungkas akhir-akhir ini, sehingga mereka memutuskan untuk tak banyak memberi nasihat sementara ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekira pukul 1 dini hari, suara gasing itu kembali terdengar. Bu Sumiati yang pertama terbangun, segera membangunkan Pak Kabul. Pak, dengar tidak? Tanya Bu Sumiati dengan berbisik. Iya Bu, iya, Bapak dengar, jawab Pak Kabul. Pak Kabul yang ingin segera memeriksanya sempat ditahan oleh istrinya. Namun akhirnya mereka berdualah yang memeriksa. Sampai di kamar Pungkas, Pak Kabul langsung membuka pintu. Di situ terlihat Pungkas sedang bermain gasing. Dengan lembut, Pak Kabul berkata, "Kok belum tidur sih nak? Apa nggak ngantuk?" Ucap Pak Kabul kepada anaknya. "Enggak Pak, enggak," jawab Pungkas. Namun satu kata ini seketika membuat Pak Kabul dan istrinya tercengang. Karena saat Pungkas mengatakan kata tidak, dia mengucapkan dengan lantang. Padahal biasanya Pungkas ini logat bicaranya agak cadel. Untuk meyakinkan, Pak Kabul kembali menanyakan pertanyaan yang sama. Dan Pungkas kembali menjawab dengan nada yang lebih tinggi. Tidak, aku tidak mau tidur," ucap Pungkas. Dengan lebih banyak kata ini, tentunya membuat Pak Kabul dan istrinya semakin kaget. Logat bicara Pungkas ini benar-benar mirip rampak. Selain tidak cadel, Pungkas tak biasanya berbicara tinggi dengan orang tuanya. Hanya rampak yang mempunyai perangai seperti ini. Bu Sumiati yang terbata kini mencoba berbicara. "Pungkas, ayo tidur, sudah malam," dengan nada sedikit membentak. Dan Pungkas pun menjawab, "Pungkas sudah tidur, Mak. Pungkas sudah tidur," sambil jari mengarahkan jari telunjuknya ke arah tempat tidur. Ini rampak, Mak. Ini rampak." Sembari menoleh ke arah Pak Kabul dan Bu Sumiati, terlihat kantong matanya yang menghitam dan terucap kata lagi, Ini rampak, Mak. Ini rampak." Kemudian, tubuh Pungkas terkulai lemas di lantai. Dengan menahan air mata, Pak Kabul menggendong tubuh Pungkas ke tempat tidurnya. Perasaannya masih bingung, apakah tadi itu benar-benar rampak. Hingga esok pun tiba. Entah kenapa setelah kejadian semalam, Pungkas kini berubah menjadi lebih ceria. Sangat janggal menurut Bu Sumiati. Karena karakter Pungkas adalah anak yang santai, kalem, dan datar. Tapi pagi itu, Pungkas nampak sangat bersemangat. Tak biasanya, dia bernyanyi di kamar mandi. Pak Kabul dan Bu Sumiati yang teringat kejadian semalam langsung mencoba memastikan dengan bertanya pada si Pungkas. Mereka menghela nafas lega setelah mendengar logat bicaranya Pungkas yang masih cadel. Pungkas pun berangkat sekolah. Di sini, Pak Kabul dan istrinya sempat bertukar pandang ketika melihat si Pungkas memakai sepatu dan tas milik rampak. Tapi mereka mencoba untuk mewajarkannya. Terserah apa maunya Pungkas, batin mereka berdua. Setelah Pungkas berangkat ke sekolah, Pak Kabul dan istrinya duduk bersama. Bu Sumiati yang pertama membuka pembicaraan tentang kejadian semalam. "Apakah semalam itu beneran rampak ya, Mas?" tanya Bu Sumiati dengan kalem. Pak Kabul sejenak terdiam, seakan tak bisa membantah lagi. Pak Kabul pun berbicara panjang lebar, yang kira-kira begini intinya. "Mungkin hanya kita, Bu, orang yang bisa membedakan antara Pungkas dan rampak hanya dengan melihat sorotan matanya atau gerak langkahnya. Yang jelas semalam, aku melihat rampak di dalam tubuh Pungkas. Sulit dijelaskan memang, tapi aku berani bersumpah, semalam ada rampak di tatapan mata Pungkas." Begitu kira-kira perkataan Pak Kabul. Bu Sumiati juga mengiyakan perkataan itu, meski matanya berkaca-kaca. Dengan canggung, mereka pun menyudahi pembicaraan itu,
dan kembali ke aktivitas masing-masing. Sampai akhirnya, sekitar jam 11 siang, Pungkas pun pulang. Tapi kali ini, dia tidak sendiri. Dia diantar oleh ibu gurunya dengan baju yang kotor penuh tanah. Setelah melihat ibunya, Pungkas langsung menangis dan berlari memeluk ibunya, sembari minta maaf. "Maaf Bu, tapi aku gak salah. Anak itu ngajak terus dan berkata rampak mati. Rampak mati. Aku yang gak terima toh Bu," ucap Pungkas. Kata ibu guru, Pungkas berkelahi di sekolah karena dibuli oleh kakak kelasnya. Dengan kejadian ini, ibu guru tidak menyalahkan Pungkas. Dia justru membela karena dia sangat hafal dengan sifat Pungkas. Pasti ada hal yang keterlaluan sehingga membuat Pungkas menjadi semarah ini. Dan setelah mendengar pengakuan dari Pungkas tadi, nampaknya tebakan ibu guru benar. Pantas saja Pungkas marah. Itu adalah kata-kata yang tidak beradab. Dan singkat cerita, malam pun tiba. Pungkas yang tiba-tiba demam terlihat sedang berada di kamarnya bersama ibunya. Dia menggigil kedinginan. Dalam demamnya, Pungkas juga sempat beberapa kali mengigau, memanggil-manggil rampak. Tidurnya tampak tak tenang. Sampai akhirnya, sekira pukul setengah 12 malam, demamnya mulai menurun dan tidurnya mulai nyenyak. Ibunya pun kembali ke kamarnya dan tidak bersama Pak Kabul suaminya. Sampai esok pun tiba, Bu Sumiati dikagetkan oleh jejak-jejak kaki bercampur tanah basah yang mengotori lantainya dari teras sampai ruang tengah. "Jejak kaki siapa ini? Jangan-jangan maling," gumam Bu Sumiati. Dia pun segera memberitahukan hal itu kepada suaminya. Pak Kabul yang mengecek jejak kaki itu agak keheranan. "Ini kayaknya bukan maling Bu," ucap Pak Kabul. Karena dilihat dari ukuran kakinya, seperti bukan ukuran kaki orang dewasa. Sejenak, mereka pun terdiam dan saling bertukar pandang. Sepertinya Pak Kabul dan Bu Sumiati memikirkan hal yang sama. Mereka pun bergegas ke kamar Pungkas dan tahu apa yang mereka lihat. Waktu itu, hari masih subuh. Di situ, terlihat Pungkas yang tertidur, namun sambil memeluk sebuah bambu. Kakinya terlihat kotor, dipenuhi dengan tanah basah. Setelah dilihat lebih dekat, sepertinya bambu yang dia peluk adalah bambu yang tertancap di makam baru. Biasanya bersifat sementara, sebelum diberi batu atau kayu nisan. Pak Kabul dan Bu Sumiati tentu syok melihat hal itu. Seketika dia langsung berkata, Jangan, ini punya rampak, Mak." Dengan perlahan, Pak Kabul melepaskan batang bambu itu dari pelukan si Pungkas dan membawanya ke teras depan rumah. Sementara Ibu Sumiati membersihkan jejak-jejak tanah itu sambil menahan air matanya. "Ada apa ini Tuhan?" batin Bu Sumiati. Sampai akhirnya matahari mulai terbit. Pak Kabul segera pergi ke rumah Mas Kohar, sepupu rampak dan Pungkas yang paling tua. Pak Kabul menceritakan apa yang terjadi dan menyuruh Mas Kohar mengecek ke makam rampak pagi itu juga. Dan setelah dicek, memang benar, satu bambu yang menancap di makam rampak sudah hilang. Mas Kohar segera pergi menuju rumah Pungkas dan memberitahukan itu kepada Pak Kabul. Beliau yang mengetahui bahwa itu memang benar nisan rampak, langsung lemas dan bingung. Mas Kohar juga tidak bisa berkata-kata lagi. Sampai akhirnya Bu Sumiati menghampiri dan mengatakan kalau Pungkas kembali demam. Mas Kohar dan Pak Kabul segera ke kamar Pungkas untuk melihat keadaannya. Pungkas terlihat pucat, badannya menggigil. Atas saran dari Mas Kohar, Pungkas langsung dibawa ke klinik terdekat. Setelah diperiksa, alhamdulillah, Pungkas hanya demam biasa kata dokter. Dia pun diberi obat dan pulang. 2 hari berlalu, tepat 40 hari meninggalnya rampak. Prosesi tahlilan 40 hariannya rampak pun dilaksanakan. Sementara waktu itu, keadaan Pungkas belum begitu membaik. Si Pungkas masih tertidur lemas di kamarnya, ditemani oleh Mas Kohar. Singkat cerita, setelah prosesi tahlilan selesai, seperti biasa, ada sebagian warga yang tidak langsung pulang. Mereka biasanya mengobrol sampai larut malam. Mbah Tejo, salah satu sesepuh desa yang dikenal sebagai orang yang cukup mengerti tentang hal spiritual, berkata kepada Pak Kabul
Yang sabar dan ikhlas, Bul. Kasihan Pungkas. Gimana sekarang keadaannya? Tanya Mbah Tejo. Pak Kabul agak kaget mendengar itu. Memang, dalam hatinya, Pak Kabul belum sepenuhnya ikhlas dengan kepergian Rampak. Dia masih merasa bersalah atas musibah kecelakaan itu. Iya Mbah, insya Allah saya ikhlas, jawab Pak Kabul terisak. Kabar soal bambu nisan itu belum menyebar, masih ditutupi oleh Pak Kabul, istrinya dan Mas Kohar. Tapi di sini, Pak Kabul sudah tak tahan lagi dan mengajak Mbah Tejo masuk ke kamar Pungkas untuk menceritakan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Di depan Pungkas yang sedang terbaring sakit, Pak Kabul bercerita kepada Mbah Tejo tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini. Terjadi pembicaraan yang cukup panjang waktu itu, sampai akhirnya Mbah Tejo berkata, "Sudah, sekarang gak usah dipikir dulu, yang penting Pungkas sembuh," ucap Mbah Tejo. Mbah Tejo pun meminta Pak Kabul untuk memanggil istrinya untuk meminta puputan tali pusar milik Pungkas. Bergegas, Pak Kabul memanggil istrinya dan menanyakan apa yang diminta oleh Mbah Tejo tadi. Bu Sumiati sempat lupa di mana dia menyimpannya, karena memang seumur-umur Rampak dan Pungkas tidak pernah menggunakan tali puputan itu untuk suwu. Sampai akhirnya benda itu berhasil ia temukan. Tapi ada masalah baru di sini. Tali pusar itu ada 2 dan berada dalam satu wadah. Bu Sumiati ataupun Pak Kabul tentu saja tidak bisa membedakan mana milik Pungkas dan mana milik Rampak. Akhirnya, Mbah Tejo pun menyatukan tali pusar itu dalam gelas dan menyiramnya dengan air panas, serta sedikit membacakan doa-doa. "Sudah, ini nanti diminumkan ke Pungkas," kata Mbah Tejo. Tak selang beberapa lama, Mbah Tejo pun pamit. Malam sudah mulai larut. Satu persatu warga sudah beranjak pulang. Suasana rumah kembali sepi. Tinggal Bu Sumiati dan Pak Kabul dan Mas Kohar yang masih di situ. Dan beberapa saat kemudian, terdengar suara Pungkas dari kamar, memanggil ibunya. Nampaknya, Pungkas ingin buang air kecil. Dengan payah, Pungkas dipapa oleh Mas Kohar menuju kamar mandi. Di sini, Mas Kohar bisa merasakan badan Pungkas yang panas. Setelah dari kamar mandi, Bu Sumiati teringat pesan dari Mbah Tejo tadi. Segera, dia minumkan air tali pusar itu ke Pungkas. Dia pun kembali berbaring dan tertidur. Sementara Mas Kohar, Pak Kabul, dan istrinya tetap berada di dalam kamar menunggui Pungkas. Sekira 15 menit kemudian, ajaibnya, Pungkas mulai berkeringat. Bu Sumiati yang memegang jidatnya merasa lega. Suhu tubuh Pungkas sudah turun. Tak selang beberapa lama, Pungkas pun bangun dengan segar dan mengeluh lapar. Wajar, sudah 2 hari ini Pungkas tak selera. Bu Sumiati pun segera mengambilkan makanan untuk Pungkas. Dia makan dengan sangat lahap, bahkan minta tambah. Setelah selesai makan, Pungkas berkata, "Aku sudah kenyang, Bu. Tidak lapar lagi," ucap Pungkas. Bu Sumiati yang mendengar logat itu langsung tercengang dan buru-buru keluar membawa piring bekas Pungkas tadi. Segera dia menuju ruang tamu. Terlihat Mas Kohar dan Pak Kabul masih mengobrol di situ. "Rampak, Pak, Rampak," begitu kata Bu Sumiati dengan agak berbisik. Segera Pak Kabul dan Mas Kohar menuju kamar Pungkas. Dan di situ, Pungkas sedang duduk di atas ranjangnya sambil senyum-senyum sendiri. "Pungkas, Pungkas," panggil Pak Kabul dengan agak berteriak. "Kok Pungkas toh? Aku Rampak, Pak," teriak Pungkas. Di situ Pak Kabul, istrinya, dan Mas Kohar hanya tertegun. Tidak mungkin itu Rampak, batin Pak Kabul. Tapi di sisi lain, Pak Kabul mengenali suara dan tatapan matanya. Dia yakin itu Rampak. "Mana bajuku yang baru, Pak?" kata Pungkas dengan logat Rampak. Mengingat ini masih suasana lebaran, walaupun sudah kelewat bulan, sepertinya sosok Rampak di dalam raga Pungkas itu meminta baju barunya yang dulu sempat dibeli bersama ayahnya beberapa jam sebelum kecelakaan terjadi. Bu Sumiati tentu menangis mendengar itu. Segera dia mengambilkan baju itu, sementara Pak Kabul menyuruh Mas Kohar
untuk memanggil Mbah Tejo. Di situ, Rampak dalam tubuh Pungkas meminta Bu Sumiati untuk memakaikan bajunya. Dengan agak gemetar dan menangis, beliau memakaikan baju itu. Dan setelah dipakai, dia berdiri perlahan dan turun dari ranjang. Dia berjalan menuju cermin kaca yang ada di dekatnya. Layaknya orang bercermin, dia memiring-miringkan badannya. "Wah, pantas sekali ini," ucap Pungkas. Bu Sumiati dan Pak Kabul yang berdiri di sampingnya sudah tak bisa berkata-kata lagi. Dan sosok Rampak dalam tubuh Pungkas itu pun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Entah apa sebabnya, tawanya sangat khas Rampak. Pak Kabul dan Bu Sumiati tentu mengenali itu. Bu Sumiati nampaknya sudah tak tahan lagi. Dia pun berkata, "Rampak, Rampak," sembari mendekat dan memeluknya. Bu Sumiati terus menangis. Sementara di sini, sosok Pungkas kembali terdiam, menatap ayahnya yang masih berdiri di dekatnya lewat pantulan kaca cermin. Pak Kabul yang tak sengaja beradu mata melihat kantong mata Pungkas yang perlahan mulai semakin menghitam. Di pantulan cermin itu, Pungkas tersenyum menyeringai. Firasat Pak Kabul sudah tak enak. Segera dia tarik istrinya dari pelukan Pungkas. Dan setelah terlepas, Pungkas kembali berkata, "Aku Rampak, Pak. Aku Rampak," katanya. Dan tubuh Pungkas pun terkulai lemas di lantai. Segera Pak Kabul memindahkannya ke tempat tidurnya. Dan tak selang beberapa lama, Mbah Tejo dan Mas Kohar pun datang. Mbah Tejo mulai menerawang apa yang sebenarnya terjadi. Menurut pendapat Mbah Tejo, yang merasuki tubuh Pungkas itu bukan Rampak, tapi jin yang menyerupai atau berpura-pura menjadi Rampak. Kenapa bisa terjadi? Nah, menurutnya, kesedihan Pungkas yang terlalu dalam itulah yang membuat jin menjadi tertarik untuk menyerupai sosok Rampak. Baru kali ini, Mbah Tejo menemukan kasus seperti ini. Akhirnya, Mbah Tejo pun memberikan solusi agar Pungkas diruqyah. 3 hari lagi, malam pun berlalu dengan tenang. Esok hari, Pungkas bangun dengan keadaan yang bugar, namun terlihat seperti orang linglung. Bu Sumiati yang khawatir mulai mengajaknya berbicara. Tapi ada yang aneh di sini. Logat bicaranya berubah-ubah. Iya, logatnya berubah. Kadang meninggi menjadi Rampak, kadang kalem layaknya Pungkas. Pungkas pun terlihat kebingungan setelah mengucapkan logat Rampak. Sepertinya dia tidak sadar saat bicara dengan logat Rampak. Pak Kabul dan Bu Sumiati tentu sedikit melihatnya. Dengan keadaannya yang seperti itu, tentu Pungkas menjadi sulit untuk diajak komunikasi. Jawabannya kadang tidak nyambung ketika tiba-tiba logat Rampak muncul. 3 hari berlalu dengan keadaan Pungkas yang seperti itu, dan tibalah waktunya untuk Pungkas diruqyah oleh Mbah Tejo dan 2 temannya. Dan prosesi ruqyah pun dilaksanakan dengan cukup sulit. Pasalnya, sebelum diruqyah, tubuh Pungkas tak sepenuhnya sadar karena masih didominasi oleh jin yang kata Mbah Tejo berpura-pura menjadi Rampak. Seperti ruqyah pada umumnya, akan terjadi teriakan-teriakan dan adu argumen dengan jin penghuni tubuh. Ruqyah ini disaksikan oleh Pak Kabul, Bu Sumiati, dan Mas Kohar. Hati mereka benar-benar yakin dan terkecoh saat mendengar suara logat khas Rampak yang keluar dari mulut Pungkas. Di sini, Bu Sumiati hanya bisa menangis. "Aku tidak mau pergi, Mak. Aku tidak mau pergi." Begitu suara Rampak yang keluar dari mulut Pungkas. "Ini benar-benar Rampak," batin Bu Sumiati. Sempat terjadi insiden saat Mbah Tejo lengah. Rampak yang diduga adalah jin itu menyerang salah satu kawan Mbah Tejo, memegang lehernya dan mendorong, hingga teman Mbah Tejo jatuh tersungkur beberapa meter. Hingga akhirnya ruqyah pun selesai saat Pungkas membutakan cairan kuning dari mulutnya. Pungkas terlihat lemas dan hampir pingsan. Digendonglah Pungkas oleh Mas Kohar ke kamarnya. "Insya Allah, ini sudah selesai," kata Mbah Tejo. Tak selang beberapa lama, Mbah Tejo pun pamit pulang. Waktu itu sudah hampir maghrib.
Pungkas terlihat kini tertidur. Selepas maghrib, Mas Kohar, Pak Kabul, dan Bu Sumiati kembali duduk untuk mengobrol di ruang tamu. Bu Sumiati masih nampak gelisah mengingat Pungkas yang belum juga bangun. Dalam hatinya masih ada keraguan. Mereka kembali mengobrol panjang lebar hingga akhirnya pembicaraan mereka terpotong karena terdengar suara siul gasing. Tanpa aba-aba, mereka bertiga langsung menuju sumber suara. Bukan dari kamar, namun dari ruang tengah. Betapa kagetnya mereka melihat Pungkas sedang bermain gasing di situ. Pak Kabul, Mas Kohar, dan Bu Sumiati hanya bisa berdiri tertegun tanpa berkata-kata. Pungkas pun menoleh dan menatap mereka satu persatu, meraih gasingnya yang masih berputar. Kemudian berdiri dan berjalan menuju kamarnya tanpa mengatakan apa-apa. Tapi di sini mereka kaget melihat cara jalannya yang agak membusungkan dadanya, mirip cara berjalan rampak. Mereka saling bertanya untuk meyakinkan lagi apa yang tadi dilihatnya. Dan memang benar, mereka semua berpikir hal yang sama. Sampai akhirnya Pak Kabul memberanikan diri untuk menyusul Pungkas di kamarnya. Namun di situ, Pungkas terlihat sudah tertidur dengan gasing bertuliskan rampak di genggaman tangannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Mas Kohar sudah pulang, sementara Pungkas masih tertidur. Pak Kabul dan istrinya juga hendak menuju kamarnya untuk beristirahat. Namun pastilah mereka berdua tidak bisa tidur. Walau hari ini cukup melelahkan pikiran, mereka gelisah, menerka-nerka apa yang sedang terjadi. Pak Kabul dan Bu Sumiati mengobrol panjang lebar. Hingga sekira pukul 12 malam, terdengar suara Pungkas yang memanggil ibunya. "Mak, makan, Mak, makan," ucap Pungkas. Perlu diketahui, kebiasaan makan yang seperti ini adalah kebiasaan Rampak. Dulu waktu Rampak masih hidup, Rampak selalu memanggil ibunya di tengah malam dan minta makan. Memang karakter Rampak di rumah lebih manja dari si Pungkas. Bu Sumiati yang tahu itu kebiasaan Rampak, kini tak memperdulikan itu lagi. Dia beranjak dari ranjang tanpa mengajak Pak Kabul dan mengambilkan makan untuk Pungkas. Dia memberikan makan itu kepada Pungkas dan menunggunya di kamar. Bu Sumiati hanya terdiam mengamati Pungkas makan. Di sini, karakter Rampak semakin terlihat ketika Pungkas mengelap tangannya yang terkena minyak sayur ke spray tempat tidurnya. Bu Sumiati yang melihat itu hanya diam saja. Pungkas juga terlihat diam saja saat makan. Tak seperti biasanya, dia selalu sedikit mengkritik atau memuji masakan ibunya. Setelah makan, Pungkas memberikan piringnya kepada ibunya dan meminta minum. Disinilah kembali lagi suara Rampak muncul. Agak sedikit cempreng, beda dengan Pungkas. Suaranya agak lebih berat dan dalam. Lagi-lagi, Bu Sumiati mencoba tidak memperdulikan itu. Dia pun kembali ke dapur untuk mengambilkan minum dan memberinya kepada Pungkas. Setelah itu, Pungkas lanjut tidur lagi. Bu Sumiati yang berjalan menuju kamar, langkahnya terhenti ketika mendengar suara dari speaker masjid. Dia berhenti dan mendengarkan suara itu yang nampaknya berita kematian. Dan wajahnya nampak kaget ketika nama orang yang meninggal itu disebutkan, Bapak Imam Sutejo. Dia mencoba mendengarkan ulangan berita itu yang biasanya memang diulang 3 kali. Dan benar, memang yang disebut adalah Imam Sutejo alias Mbah Tejo. Bu Sumiati bergegas menghampiri suaminya yang ternyata juga sedang syok mendengar warta kematian itu. Dan keesokan harinya, para warga termasuk Pak Kabul tentunya berbondong-bondong melayat ke tempat Mbah Tejo. Meninggalnya Mbah Tejo cukup mengagetkan desa. Pasalnya, Mbah Tejo ini terlihat bugar dan tidak pernah sakit di usianya yang baru 60-an. Menurut kesaksian istrinya, beliau meninggal dalam keadaan duduk bersama istrinya. Tiba saja, dia menghela nafas panjang, kemudian tersungkur di lantai. Apakah ini ada hubungannya dengan kasus Rampak? Itu juga tidak bisa dipastikan. Hari pun berlalu. Nampaknya, ruqyah tempo hari itu tidak berhasil. Nyatanya Pungkas masih begitu saja. Karakter Rampak
masih terus muncul dan semakin mendominasi. Pungkas menjadi sulit untuk berkomunikasi. Pak Kabul dan Bu Sumiati sempat pasrah dan akhirnya membuka ini semua ke keluarga besarnya. Salah satu kerabatnya menyarankan untuk membawanya ke jalur medis. Memang itu sedikit bekerja. Saat diberi obat, karakter Rampak mulai jarang muncul. Tapi efeknya, Pungkas menjadi seperti orang linglung dan lebih banyak tidur. Dan tetap setiap malam, karakter Rampak selalu muncul teriak meminta makan. Sudah berbagai jalan ditempuh oleh Pak Kabul dan Bu Sumiati. Dari dukun, kiai, ustadz, sampai medis. Tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Sampai akhirnya bertahun berlalu. Pungkas kini semakin kurus, tidak mau beranjak dari kamarnya. Sementara itu, karakter Rampak semakin mendominasi. Bila muncul, dia akan teriak-teriak tidak jelas. Yang jelas logatnya sangat rampak, tidak cadel. Pernah suatu hari, Ibu Sumiati bermimpi didatangi oleh almarhum Mbah Tejo. Dalam mimpi itu, Mbah Tejo hanya mengatakan, "Sudah, ikhlaskan saja. Pungkas sudah dirampas jiwanya. Mungkin itu yang disebut sebagai rampas jiwa," ucap Mbah Tejo. Dengan keadaannya yang seperti itu, tentu Pungkas tak lagi bisa bersekolah. Namun Pak Kabul dan Bu Sumiati tetap merawatnya dengan telaten. Sampai akhirnya di tahun 1999, di umurnya yang ke-15 tahun, Pungkas nampaknya sudah tidak kuat lagi menahan rindu kepada saudaranya. Di hari terakhirnya, ibunya sempat gembira karena satu hari itu, Pungkas benar-benar menguasai tubuhnya. Dia sempat berbicara tentang kerinduannya dengan Rampak. Sampai akhirnya subuh hari, Pungkas ditemukan sudah tidak bernapas lagi. Di atas ranjangnya dengan tersenyum kecil. Pungkas dimakamkan tepat di samping Rampak. Kini, mereka benar-benar kembar yang tak terpisahkan. Bu Sumiati dan Pak Kabul kini hidup sendiri, tanpa Pungkas apalagi Rampak. Sampai sekarang, cerita ini ditulis, Pak Kabul dan Bu Sumiati masih rutin berziarah ke makam Pungkas dan Rampak setiap hari Kamis. Menurut kesaksian Mas Kohar, tidak ada satu Kamis pun yang terlewati. Meski hujan sekalipun, mereka selalu menyempatkan untuk menjenguk anaknya. Semoga beliau sehat selalu. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.